Solusi kota cerdas atau smart city meningkatkan quality of life, koneksi digital, dan meningkatkan efisiensi operasional agar bisa memenuhi kebutuhan yang meningkat dari generasi muda saat ini dan di masa depan. Sekarang, lebih dari setengah populasi di seluruh dunia hidup dalam perkotaan, dan diperkirakan akan meningkat terus-menerus pada tahun 2050. Pandemi COVID-19 mungkin menyebabkan kemerosotan ekonomi yang parah. Namun, permintaan akan solusi Internet of Things telah melonjak. Beberapa negara mulai menggunakan solusi canggih ini untuk membantu mendeteksi orang yang memiliki gejala atau terinfeksi. Selain itu, adopsi teknologi ini membantu pemerintah untuk memantau secara efisien daerah dengan tingkat infeksi yang tinggi. Oleh karena itu, peningkatan adopsi teknologi ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan pasar secara positif di tengah pandemi. Menurut Fortune Business Insights, pangsa pasar yang ditaksir sebesar 250 miliar dolar di 2019 akan meroket menjadi 1,4 triliun dolar di 2027. Nah, sebenarnya apa sih Internet of Things ini? Apa benefitnya dari teknologi ini, dan apakah kita sudah siap hidup di masa depan? Internet of Things atau yang biasa disebut sebagai IoT ini adalah sebuah komputasi yang menghubungkan semua objek fisik yang biasa digunakan di kehidupan sehari-hari ke internet. Istilah Internet of Things terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah internet sebagai konektivitas dan things sebagai objek atau perangkat. Gampangnya adalah kamu punya things untuk mengumpulkan data dan mengirimkannya ke internet. Data ini dapat diakses oleh things lainnya juga. Mulai dari mengunci pintu, mematikan atau menyalakan coffee maker hanya dengan satu sentuhan lewat smartphone, self-driving, self-parking cars, sampai yang paling kompleks itu di level enterprise atau perusahaan. Keren banget ya teman-teman. Manfaat menggunakan IoT ini apa sih? Jadi yang pertama adalah konektivitas. Teman-teman bisa menggunakan segala macam perangkat tersebut hanya dengan mengoperasikan satu smartphone saja. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Yang kedua adalah efisiensi. Once semua perangkat sudah terkoneksi jadi satu perangkat saja, teman-teman udah nggak perlu nih pusing untuk mematikan atau menghidupkan coffee maker sendiri, membersihkan rumah, ataupun memarkir mobil. Bye-bye manual, hello automatic. Dan yang ketiga adalah kemudahan. Voice assistant seperti Siri atau Alexa akan mendengarkan perintah kamu dan akan memerintahkan IoT endpoint lainnya untuk menjalankan semuanya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut nih tentang Alexa atau Siri, teman-teman juga bisa cek di video kita sebelumnya tentang AI atau Artificial Intelligence. Nah, itu adalah contoh-contoh IoT yang digunakan dalam skala kecil, teman-teman. Kalau dalam skala yang lebih luas, teman-teman mungkin bisa merefer ke Smart City. Jadi, Smart City ini bisa membantu kita untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi terhadap penggunaan energi, serta membantu kita memahami dan meningkatkan cara kita bekerja dan hidup. IoT membuka pintu ke banyak peluang, teman-teman. Tapi, jangan lupa teman-teman kalau IoT juga punya tantangannya sendiri. Yang pertama adalah security. Jadi security ini adalah masalah paling besar yang sering diangkat untuk IoT. Bayangkan jika miliaran perangkat IoT itu terkoneksi. Dengan miliaran perangkat yang dihubungkan bersama, apakah IoT bisa menjamin informasi kita tetap aman? Bisakah seorang hacker dapat meretas kulkas kita dan membuka seluruh jaringan kita? IoT sendiri juga dianggap masih rentan terhadap ancaman keamanan di seluruh perusahaan di dunia. Masalah berikutnya adalah privacy, teman-teman. Jadi bagaimana percakapan atau aktivitas kita itu didengar dan bahkan bisa jadi direkam adalah masalah yang kita harus perhitungkan. Karena hal ini pun sebenarnya sudah terjadi di smartphone teman-teman. Apple adalah salah satu perusahaan IT yang sudah memberikan solusi tentang problem ini dengan memberikan fitur terbaru di OS mereka, yaitu Allow Apps Not to Track. Fitur ini bertujuan untuk menutup akses aplikasi yang dimiliki teman-teman supaya aplikasi tersebut tidak terus mengambil data-data yang dimiliki oleh teman-teman untuk dilakukan profiling. Masalah lain yang akan dihadapi banyak perusahaan adalah perusahaan-perusahaan itu harus bisa menemukan cara untuk menganalisa, merekam, dan menyimpan semua data-data yang dihasilkan oleh perangkat-perangkat IoT ini. So, dengan adanya teknologi yang semakin canggih ini akan menggantikan sebagian pekerjaan kita yang monoton dan dilakukan berulang. Jadi, sebagai generasi muda Indonesia zaman sekarang, kita harus menggunakan waktu dan tenaga kita untuk hal lain yang lebih berarti, teman-teman, supaya kita tidak tertinggal oleh kemajuan teknologi yang pesat. Kita juga punya diferensiasi sebagai manusia yang memiliki akal budi.
Oke, sekian video dari aku. Aku pengen say thank you untuk Kotex Chicken Fun yang sudah mensupport kita dalam video Tech Me Up dari yang sebelum-sebelumnya dan sampai seterusnya. Jangan lupa teman-teman, kita juga nanti akan ada giveaway dan Techminar di video-video kita berikutnya. Karena itu, klik tombol subscribe di bawah ini untuk menonton video-video kita berikutnya. So, keep happy, stay healthy, dan tetap produktif. Bye-bye!